Hari ini aku akan tunjukin ke kalian investasi saham yang returnnya 1200% tanpa perlu effort dan nggak ngapa-ngapain. Seperti yang aku katakan di video sebelumnya, bahwa dalam investasi, effort yang lebih belum tentu menghasilkan return yang lebih. Sometimes, strategi terbaik adalah kamu menunggu daripada kamu menjadi orang yang panikan, tidak sabaran, dan over trading yang malah membuat kamu rugi. Hari ini, aku akan membahas dua cara beli dalam investasi saham, yaitu yang pertama adalah lump sum dan yang kedua adalah DCA atau dollar cost averaging. Ini adalah metode investasi yang paling gampang dilakukan dan bisa dibilang tuh nggak mikir. Modalnya hanya disiplin dan sabar. Jadi ini aku akan bikin simulasi sahamnya BBCA, modalnya 1M, supaya nggak terlalu sedikit modalnya dan juga ngitungnya gampang. Dan kenapa BBCA? Karena kita kalau ngomongin investasi saham yang relatif aman, sahamnya di Indonesia ya paling BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Itu aja sahamnya. Jadi bahkan ini aku udah kasih tahu ke kalian bahwa ya di Indonesia sahamnya itu aja. Jadi kamu nggak perlu bertanya lagi invest apa nih buat jangka panjang. Pilihannya paling itu saja. Tapi ini menurut pendapat saya. Saya bukan yang paling benar pastinya ya. Dalam skenario ini saya akan bikin 3 skenario beli. Yang pertama adalah ketika kamu beli 2020 di awal-awal tahun, habis beli kebanting market crash pandemi. Skenario kedua adalah kita beli di tahun 2020, tapi somehow kamu dapat harga di bottom. Meskipun sulit banget ya, almost impossible, tapi ini cuman untuk illustration purposes. Dan yang ketiga, kalau kamu beli di awal tahun 2008, habis itu kehajar market crash lagi, kita lihat sekarang ini untung apa enggak, kalau untung untungnya berapa. Kita lihat ya, untuk ngasih tahu bahwa even though timingmu salah, ketika itu diperpanjang sampai 17 tahun, seperti apa resultnya. Kita lihat sama-sama. Di sini kita lihat saham BBCA, kita simulasikan beli Januari 2020 sebelum COVID ya. Kalau kita lihat sebelum COVID, maka harga belimu adalah 6.700, kemudian closing kita cut off di tanggal 9 Juli 2025, itu harganya 8.500. Kalau kamu beli sekali jebret, itu kamu akan beli 1492 lot, 1492 lot, harganya akan 9.900 sekian. Nah, kalau kamu beli, even though kamu sudah dihajar sama market crash COVID, kamu tuh masih untung 26,87% atau sekitar 200-an juta ya. Dan dari kamu diem-diem aja, itu dapat dividen. Dividennya adalah 16,67% nih, sekitar 160-an juta. Nah ini kalau di total, asumsinya dividennya nggak dibeliin lagi ya, udah didiemin aja dividennya. Kamu akan untung 43,5%. Itu kalau kamu sekali jebret. Sekarang gimana kalau misalnya kamu beli cicil? Oke, ini kan strategi lump sum versus DCA. DCA itu beli cicil. Kamu akan beli 67 kali. Masing-masing beli cuma 15-an juta, 14 something. Karena kamu belinya nyicil, maka hargamu itu kan jadi harga average ya. Average-mu akan di 7692, tapi lotmu akan beda jauh nih. 1299. Ya lumayan lah, beda 10-an persen. Dan uangmu sekarang ya udah gain 10%, terus dapat dividen 9,58%. Uangmu sekarang menjadi 1,2M ya. Jadi kalau timingnya sama-sama kebanting, bedanya nggak jauh. Cuman beda 200-an juta ya. 1,4 versus segini. Dan ada drawdown 35,56%. Jadi hargamu keseret COVID itu turun sampai 35%-an. Tapi kalau kamu bertahan sampai sekarang, eventually kamu juga akan untung. Itu simulasinya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya adalah ini contohnya ya. Kalau kamu lihat dari pembelian before COVID yang kehajar market crash, itu emas di sini menang. Emas 2,2M, sedangkan sahammu BBCA nih di sini. Ini aku cuma compare aja kalau sama investasi yang lain ya. Ada reksadana di sini, kemudian ada deposito. Ini cuma bunganya juga bunga standar untuk ilustrasi saja. Dan ini kalau kamu ikutin IHSG aja. Jadi sebenarnya lumayan, tapi ya bukan yang besar-besar sekali. Tapi ini membuktikan bahwa ya dengan kondisi yang keseret market crash pun eventually kamu tetap untung kalau kamu bertahan. Nah, kita lihat skenario selanjutnya. Itu adalah skenario kalau somehow kamu bisa beli jebret pas harga BBCA-nya di bawah pas lagi market crash COVID. Kamu dapat harganya murah sekali, cuma 51.50. Oke? Dan dapatnya lebih banyak.
Lotnya lebih banyak tuh ya, 1941. Gainnya kamu lihat 65,5%. Ini 5 tahun, 650 juta. Dapat dividen 19,92% segini. Berarti gainmu 5 tahun itu dari Mei 2020 sampai Juli kurang lebih adalah nih ya, duitmu jadi 1,8 M, gainnya 850 juta. Kena drawdown juga, karena kemarin kan yang ada kebijakan Trump dan segala macam rontok tuh 28,99%. Nanti di slide selanjutnya aku akan explain lebih lanjut drawdown itu maksudnya gimana. Kalau DCA, ini mulai kelihatan bedanya nih. Kalau kamu tadi sama-sama keseret, DCA ini lebih bisa ngikutin average-nya ya. Jadi kalau kebanting nggak kebanting sekali, tapi kalau untung juga nggak untung sekali. Begitu kamu bisa dapat dip, beli jebret itu akan kelihatan hasilnya. Di sini cuma jadi 1,1 M. Bedanya lumayan tuh ya. Berapa persen? 70%, 60 sekian persen. Lumayan, bedanya jauh. Ini cuma buat ilustrasi. Kalau dibuat chartnya, kalau kamu bisa dapat, ini kita bicara BBCA yang sekali jebret ya, yang lump sum, itu hampir menyamai emas. Tapi ini kan impossible lah, maksudnya kamu nggak mungkin bisa predik 100% kamu bisa beli di bottom kan. Harapannya seperti itu. Kalau yang lain ya agak jauh lah gitu. Ini cuma ilustrasi aja. Saya nggak mendiskreditkan investasi mana yang lebih baik dan lebih buruk. Ini cuma saya bacain data. Karena again investment itu menurut saya adalah very personal journey, tergantung risk profile kalian. Oke, ini perbandingan. Kalau kamu buy di awal tahun, BBCA itu kalah sama gold ya. Banyak nih. Tapi kalau somehow kamu bisa dapat di bottom, harganya sebetulnya BBCA-nya menang kalau kamu beli langsam. Tapi saya di sini juga kasih note bahwa it's almost impossible. Tapi ini cuma illustration purposes saja. Tapi poin presentasi saya bukan di sini, di slide yang selanjutnya. Kalau kamu membeli saham tahun 2008 habis itu kehajar market crash, sahamnya sempat keseret turun. Sekarang kamu untung apa enggak? Jawabannya adalah yes. Kamu akan untung dan untungnya itu nggak masuk akal. Kalau kamu beli Januari 2008, ya, harganya itu 730, ini harganya sudah adjusted. Jadi kalau ada yang protes, harganya udah nggak segitu, ya ini sudah disesuaikan dengan stock splitnya. Ini kita data udah kita sesuaikan. 730, closingnya sama 8.500. Kalau kamu beli jebret di waktu itu, kamu tuh dapat 13.698 lot ya. Kemudian cuannya aja itu 10,6 miliar. Ingat tuh ya, kamu beli se-M, terus gainnya 10 M. Ditambah lagi, kamu nggak ngapa-ngapain, itu dapat dividen 2 miliar. Jadi dividennya aja kamu udah balik, karena di sini capitalmu 1 M. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain 17 tahun, dividennya itu udah balik. Ini data loh, ini saya nggak lagi bohong-bohongan. Sehingga uang kamu menjadi 13,7 M. Atau di sini ada gain 1.270%. Meskipun ada drawdown 44%. Nanti saya jelaskan. Nah, kalau kamu belinya cicil, itu nyicilnya cuma 4,7 juta tiap bulan. Pokoknya ya, misalnya kamu beli tanggal 1 di setiap bulannya ya, pokoknya beli terus tuh sama 1. Itu akan terkumpul 4.732 lot. Yang sekarang gainnya 3 miliar dan dapat dividen 643 juta. Bayangin, ini kamu nggak ngapa-ngapain loh. Kamu nabung 5 juta tiap hari. Kalau kamu nggak invest di mana-mana, kamu cuma taruh di bank, ya duitnya cuma jadi 1 miliar. Tapi karena kamu taruh di bank BCA, dapat uang 4,6 miliar. 17 tahun. Oke, banyak orang mungkin pikirnya, wah 17 tahun lama banget nih. Tapi kalau kamu refleksiin lagi, kadang ada orang yang berbisnis 17 tahun, duitnya juga nggak jadi segini. Dari modalnya, kamu nggak usah lihat ini 1 miliar ya, ini kan bisa diganti jadi 10 M, 100 M, 1 triliun, tetap bisa bahkan di BBCA kan, dan returnnya akan sama. Ini yang saya mau lihat lagi, saya mau compare. Kalau tadi 2020 sama emas nggak beda jauh ya, ada yang kalah, ada yang sama. Tapi kita lihat emas ini di sini hanya menjadi 6,7 miliar. Ini udah sampai 9 Juli loh ya, udah yang orang kemarin di berita lari-lari ngantri emas harga gila-gilaan itu segini jadinya. Sedangkan kalau di BBCA itu menjadi segini. Ini drop kemarin dari puncaknya yang waktu zaman Trump ada tarif dan segala macam terus drop sampai sekarang kan udah recover pelan-pelan tapi kan masih sebenarnya belum di all time high-nya. Jadi ada penurunan sedikit tapi tetap jaraknya sama emas itu menurut saya 2 kali lipat ya. Gitu. Ini saya hanya membacakan data lagi-lagi, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Ini saya cuma lagi memberikan ilustrasi aja ke teman-teman. Itu tadi gainnya.
Nah, sekarang saya mau kasih tahu investasi itu tidak ada yang sempurna. Oke? Jadi, ini kan tadi bilang ada drawdown 44%. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kamu lihat ini contoh ya. Kalau kamu beli 730, sampai Maret 2008 itu harganya 725. Nah, kamu lihat di sini, longsor nih. Sampai 400-an. Habis itu naik lagi, terus anjlok lagi sampai titik terparahnya adalah 406 atau senilai 44%. Jadi dibanting naik, dibanting lagi total 44%. Ini kalau 2008 ada sosial media pasti kamu udah koar-koar, udah stres dan segala macam. Terjadi. Tapi kalau kamu perpanjang lagi timeline-nya sampai 17 tahun, ini nggak ada apa-apanya. Itu yang aku mau kasih tahu ke kamu gitu loh, bahwa kamu pada saat masuk ke suatu saham, itu timeline-nya harus sudah jelas. Lu mau invest berapa lama? Karena kalau kamu mau, gue mau invest jangka panjang nih, jelas nih, 5 tahun ke atas minimum. Habis itu lontok 44% kamu udah sepaneng, ya kamu harus lebih belajar lagi bahwa memang nature dari investasi saham itu ada resikonya. Oke? Kalau reksadana lebih tenang, ya kan? Lebih tenang. Jadi ya udah memang udah pasti, tapi memang returnnya mungkin terbatas. Nah, ini kan ada risknya tuh, tadi sampai 44% dropnya. Ya, tentunya rewardnya besar. Jadi itu semua yang kamu pilih. Sama persis lah seperti kamu mau mencari istri. Tipe gue misalnya yang kayak model Miss Universe, habis itu cantik, pokoknya perfect lah 100/100 gitu. Tapi ternyata suka belanja misalnya, atau ternyata malas, atau ternyata tidak bisa memasak, atau tidak bisa ngurusin rumah. Ya itu trade off-nya gitu. Nggak ada yang sempurna. Misalnya kamu mau turunin, oke, berarti gue mau mencari yang 70/100 aja, tapi yang bisa masak, yang keibuan dan segala macam. Itu your choice. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Kamu pilih apa yang kamu mau, and you live with the consequences. Jadi bahwa di saham pun, BBCA yang tergolong dibilang, wah relatif aman, beli blue chip dan segala macam, itu ada possibility. Saya nggak tahu in the future bisa terulang lagi atau enggak, di level seperti ini, gitu, 44% drop. Kalau orang yang ngerti dan punya timeline yang jauh, di sini dia malah tepuk tangan dan bersorak-sorai karena dia beli lagi, bisa nyerok dengan harga 40% diskon bisa dibilang. Tapi kalau orang yang deg-degan, panikan, nggak bisa diem, nggak bisa sabar, kurang zen, ini pasti udah puyeng gitu. Jadi ya, again ya, risk appetite orang beda-beda. Kalau saya udah memang hari-hari mainannya begini, ya mau kayak gini pun ya diem-diem aja, begini-begini aja gitu. Karena ya, kita punya hope sambil kita pantau perusahaannya, sambil kita ngerti manajemennya seperti apa, ikutin beritanya. Kalau semuanya baik-baik saja, ya baik-baik saja. Setiap orang bisa melihat investasi itu naik atau turun. Everything is a choice, every move is a choice. Dan ada profit dan rugi gitu. Semua itu always two side of the coin menurut saya gitu. Tergantung pola pandang kamu seperti apa. Kalau kamu hidup di tahun 2008 ini, kalau kamu pada saat di sini atau di sini, udah pasti kalau kamu baca berita isinya berita jelek. Tapi nanti tahun depannya udah ganti lagi, narasinya udah jadi baik, membaik. Jadi tidak ada kondisi yang permanen. Menurut saya everything is impermanent. Jangan percaya saya 100%, tanya AI, tanya orang-orang yang pakar-pakar pinter. Saya ini cuman ilmu jalanan lah bisa dibilang. Ini saya mau breakdown lagi tentang drawdown-nya tadi ya sedikit. Bahwa kalau kamu tadi beli di 2008 ya, harganya 730, habis itu kebanting market crash. Pertanyaannya adalah, kapan sih kamu mencapai titik BEP lagi? Jadi kan rontok nih, rontok habis itu naik lagi kan. Itu naiknya lagi sampai di hargamu lagi, di titik, di kosmu lagi itu kapan? Dari 1 atau 2 Januari 2008, baru kembali lagi itu, nih ya, 10 bulan kamu investasi malah makin rontok. Habis itu hampir balik lagi di Januari 2009. Terus kamu BEP lagi. Bulan Juni 2009 kamu baru kembali menyentuh ke harga belimu lagi. Itulah realita di dunia saham. Saya nggak janji-janji manis dan jackpot. Tapi dari data yang kita lihat bahwa if you see 17 tahun, hasilnya kamu untung 12,7 kali. Meskipun perjalanannya tidak mulus, even untuk saham sekelas BBCA. Jadi terbukti ya, dengan waktu yang cukup, sebenarnya investasi saham mau timingnya kamu masuk kapanpun, itu tetap menghasilkan return yang menurut saya sangat signifikan. Bahkan tadi kan kamu bisa lihat 1.200% lebih. Nah sekarang nih buat teman-teman pengusaha terutama ya, yang udah bisnis
Dari tahun 2008 sudah belasan tahun bisnis. Mungkin bisa cek ke keuangan kalian sendiri, penghasilan kalian atau duit kalian itu sudah kali 13 atau belum melewati BBCA. Kalau udah berarti bagus. Dan kalau bisa konsisten sampai sekarang, atau bahkan grow perusahaanmu bisa double digit tiap tahun, itu berarti kalian nggak usah investasi, fokus aja ke bisnis kalian. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang mungkin kalian sudah punya 30 cabang restoran misalnya. Mau bikin cabang lagi, effort dan tenaga dan capeknya itu nggak sebanding dengan return-nya. Atau mungkin buat teman-teman yang dagang mobil atau dagang jam tangan mewah, itu juga ada resiko stok yang mati. Nah, jadi penting untuk teman-teman reflect dan mungkin bisa memandang investasi saham ini menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Informasi yang paling penting yang aku harus sampaikan ke kalian, terutama pengusaha, bahwa adalah saham itu pajaknya final. Jadi keuntungan yang kamu sudah dapatkan dari investasi di pasar saham ini, itu hanya dipotong 0,1% pajak final. Udah nggak bayar pajak lagi, jadi sah dan bersih. Bisa langsung kamu pakai dan masuk ke SPT. Jadi betul-betul investasi saham ini sangat didukung oleh pemerintah, jadi betul-betul diberikan insentif pajak yang menurut saya itu menarik sekali. Jadi jauh sekali kalau dibandingkan dengan PPh. Gitu. Di zaman AI seperti ini sebenarnya nyari informasi itu begitu gampang. Kamu udah nonton video ini, nanti kamu kembangkan lagi, kamu tanya-tanya di AI, investasi apa yang cocok sesuai dengan kepribadian dan psikologi kamu. Jadiin video ini sebagai guidance kamu. Kalau kamu lagi beli saham, tiba-tiba sahamnya jatuh, kamu lihat lagi video ini, tonton lagi seperti buku panduan, untuk tahu bahwa ketika pilihan kamu tepat, sebetulnya saham itu akan terkoreksi dan akan naik lagi dengan sendirinya dengan waktu. Pertanyaan yang mungkin muncul setelah kalian nonton video ini adalah, Vin, kalau gue beli BBCA sekarang nih, 1 miliar, berarti 17 tahun lagi pasti dong gue dapat 1.200%. Jawabannya belum tentu. Kalau investasi saham itu pasti, semua orang di dunia ini udah jadi konglomerat. Dalam investasi ada istilah yang namanya diminishing return. Ilustrasinya kayak gini, ada balon gede banget dan ada orang niup. Semakin orangnya niup, balonnya semakin besar, sampai gede banget, bahkan lebih gede daripada rumahnya. Nah, kita anggap ini adalah valuasi atau market cap dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini BBCA kayaknya di atas 1.000 triliun deh valuasinya. Nah, balonnya gede ini kita anggap sebagai 1.000 triliun. Kalau 1.000 triliun ini kamu tiup sendiri, kamu tiup atau kamu beli 1 triliun aja, mungkin harga sahamnya nggak naik karena semakin berat. Jadi istilah diminishing return ini adalah semakin valuasi perusahaan itu grow-nya besar, semakin bertumbuh, ada limit atau ada keterbatasan terhadap growth suatu perusahaan. Tapi masa depan tidak ada yang tahu. Bisa aja malah lebih besar lagi return-nya daripada sekarang, possible. Saya bukan tipe orang yang memberikan limit bahwa pasti nggak bisa atau pasti bisa. Semua itu adalah journey perjalanan, kita analisa, kita lihat tiap hari, kita ikuti progresnya. Oke? Jadi daripada kita memprediksi sesuatu terlalu panjang, lebih baik kita jalani dengan apa yang terjadi, we act accordingly. Itu lebih realistis daripada kita jadi orang yang ngawang-ngawang. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kamu udah ngerti kan? Investasi yang sampai 1.200%. Sekarang kamu coba nonton video ini. Buat lebih ngerti lagi tentang investasi saham.